Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Video kali ini saya buat untuk menanggapi Muhammad Nuruddin Official yang dia berkata di salah satu videonya itu, yakni dia berkata kepada Salafi Wahabi, silahkan jelaskan riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan di atas arasy, yang intinya adalah dia ini ingin menolak istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy, dan dia menuduh bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mujassimah. Baik, karena dia bertanya ya, saya ingin ikut menjawab, dan jawaban saya ini saya ambil dari salah satu link yang nanti teman-teman bisa lihat, nanti akan saya tampilkan. Permasalahan tentang penetapan julus dan qu'ud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan masalah rumit yang berkutat seputar tafsir dari firman-Nya, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kebanyakan ahli tafsir memaknakan maqaman mahmuda sebagai syafaat Nabi kepada umatnya di hari akhir. Namun Imam Mujahid yang merupakan Sayyidul Mufassirin memiliki pendapat lain, sebagaimana dinukil oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan surat Al-Isra ayat 79. Setelah ia memaparkan pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan ayat tersebut terkait dengan syafaat Rasulullah SAW, beliau berkata, semua ini, sekalipun inilah yang benar dari tafsir firman Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, berdasarkan apa riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan dari Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Mujahid bahwa Allah mendudukkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas arasnya adalah perkataan yang tidak bisa ditolak kesosihannya, baik dari segi khobar maupun nazar. Hal itu karena tidak ada berita dari Rasulullah SAW dan tidak satu pun dari sahabat maupun tabi'in tentang kemustahilannya. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa At-Tabari cenderung memilih pendapat bahwa ayat ini terkait dengan masalah syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Namun begitu dia mentolerir pendapat Mujahid yang mengatakan bahwa maqaman mahmuda adalah Allah mendudukkan Rasulullah di atas arasnya. Mengenai tafsir maqaman mahmuda, para ahli tafsir banyak sekali yang membicarakan hal ini, dan mereka ada membenarkan atau mentolerir seperti yang dilakukan oleh At-Tabari dan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Sebagian mereka ada yang hanya menukil riwayat Mujahid tersebut tanpa memberikan komentar sama sekali, seperti yang dilakukan oleh Imam Qazin dan Al-Baghawi. Fakta paling mengherankan adalah Abu Hayyan Al-Andalusi juga menukil pendapat Mujahid dan mendiamkannya. Hal berbeda yang dia lakukan hanyalah membawakan bantahan Al-Wahidi tentang pendapat Mujahid tersebut
tanpa membenarkan atau menyalahkan. Beliau berkata, apa yang dikatakan oleh sebuah firqah di antara mujahid, dia telah meriwayatkan juga bahwa maqam mahmuda bermakna Allah mendudukkan dia, yakni Rasulullah SAW, bersamanya di atas arasy. At-Tabari menyebutkan beberapa hadis tentang hal itu dan menyebutkan An-Nuqas dari Abu Dawud As-Sijistani bahwa beliau berkata, siapapun yang mengingkari hadis ini maka di sisi kami termasuk orang yang tertuduh, selama ahli ilmu tetap membicarakan hal ini. Berkata Ibnu Atiyah, yaitu mengingkari kebolehan penakwilannya, mengingkari bahwa takwil maqam mahmuda adalah Allah mendudukkan Rasulullah SAW bersamanya di atas aras. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah cerita yang terjadi pada tahun 317 Hijriah. Ya. Lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut dalam Bidayah wa Nihayah. Pada tahun 317 Hijriah terjadi fitnah di Baghdad antara pengikut Abu Bakar al-Marwazi al-Hambali dan sekelompok orang. Mereka berselisih tentang firman Allah Ta'ala, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hanabilah, yakni pengikut al-Marwazi, berpendapat bahwa Allah mendudukkannya di atas arasy. Sedangkan yang lain berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah syafaatul uzma. Mereka kemudian saling bunuh dan jatuhlah korban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh telah valid di dalam Sahih Bukhari bahwasanya yang dimaksud adalah syafaatul uzma yang merupakan syafaat. Imam Marwazi merupakan orang yang amat fanatik terhadap pendapatnya ini dan bahkan mengarang kitab khusus untuk membela pendapat Mujahid ini. Terlalu banyak riwayat dari para ulama yang mengungkapkan dalil tentang didudukkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas arasnya. Orang yang paling banyak mengungkapkan dalil-dalil tersebut adalah Al-Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Beliau membawakan puluhan. Yani silahkan membaca kitab As-Sunnah karya beliau pada bab Zikru Al-Maqam Al-Mahmud mulai riwayat nomor 236. Beberapa riwayat tersebut antara lain telah bercerita kepada kami Abu Bakar, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Hammad Al-Mukri, sahabat Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh Al-Misri, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hasan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail dari Lais dari Mujahid. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dia berkata, dia mendudukkannya di atas arasy. Berkata Abu Bakar Hammad, siapapun yang disebutkan hadis ini kepadanya kemudian diam, maka dia tertuduh. Apalagi yang menolak dan mencelanya atau membicarakannya, yakni membicarakan penolakannya. Abu Bakar Al-Marwazi menyebutkan pada mukhtasar kitab bantahan terhadap siapapun yang membantah hadis Mujahid, aku bertanya kepada Abu Abdillah, yakni maksudnya Imam Ahmad, tentang hadis-hadis yang ditolak oleh Jahmiyah tentang sifat, ru'yah, isra, dan cerita tentang arasy. Maka Abu Abdillah mensahihkannya dan berkata, sungguh umat telah sepakat untuk menerima dan perlakukanlah khabar tersebut sebagaimana dia datang. Syekh Al-Albani dan Al-Imam Az-Zahabi mendoifkan semua riwayat tentang didudukkannya Nabi di atas arasy. Ketika membawakan biografi Muhammad bin Mushab yang merupakan syekhnya ulama
Baghdad bernomor 461 dalam kitabnya Al-Ulu Az-Zahabi mengatakan, berkata Al-Marwazi, aku mendengar Abu Abdillah Al-Khaffaf, aku mendengar Ibnu Mushab, dan ia membaca ayat Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ia berkata, ya, dia mendudukkannya di atas aras. Imam Ahmad menyebutkan Muhammad bin Mushab, kemudian ia berkata, aku telah menulis darinya, dan memangnya dia siapa? Adapun permasalahan terkait didudukkannya Nabi kita di atas aras, maka tidak ada satupun nas yang valid. Bahkan dalam bab tersebut terdapat hadis yang lemah. Apa yang ditafsirkan oleh Mujahid tentang ayat ini, sebagaimana yang telah diingkari oleh ahli kalam, maka Al-Marwazi bersikeras membela dan mengumpulkan tulisan terkait hal tersebut dan memasukkan qaul Mujahid dari riwayat Lais bin Abi Sulaim dan Atha bin Sa'ib dan Abi Yahya Al-Quttad dan Jabir bin Yazid. Termasuk yang berfatwa pada masa itu bahwa asar tersebut diterima dan tidak boleh ditentang adalah Abu Daud As-Sijistani, pemilik kitab Sunan, dan Ibrahim Al-Harbi dan lain-lain, di mana anak Imam Ahmad berkata setelah perkataan Mujahid, saya mengingkari setiap orang yang menolak hadis ini. Menurutku pengingkar hadis ini adalah orang yang buruk lagi tertuduh. Aku mendengarnya dari banyak orang dan aku tidak mendapati satupun muhaddis yang mengingkarinya. Di sisiku pengingkarnya adalah Jahmiyah. Sungguh telah bercerita kepada kami, Harun bin Ma'ruf telah bercerita kepada kami, Hammad bin Fudail dari Lais dari Mujahid tentang firman Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam. Dia berkata, ia mendudukkannya di arsy. Maka aku ceritakan kepada ayahku Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian beliau berkata, aku tidak ditakdirkan untuk mendengar dari Ibnu Fudail. Al-Marwazi meriwayatkan cerita tentang nuzul dari Ibrahim bin Arafah. Aku mendengar Ibnu Umair berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, para ulama telah sepakat menerima ini. Lihat Al-Ulu li Aliyil Ghaffar halaman 170, riwayat nomor 461, Maktabah Adwa As-Salaf. Ibnu Taimiyah adalah orang yang cenderung menetapkan riwayat tentang didudukkannya Rasulullah SAW di atas aras, meskipun tidak menetapkan persetujuan dan penolakan maupun menakwilnya. Beliau berkata, sungguh Qadhi Abu Ya'la telah mengarang sebuah kitab yang bernama Ibtal Al-Ta'wil. At-Ta'wil sebagai bantahan terhadap Ibnu Faraq. Sekalipun dalam kitab tersebut ia memberikan sanad hadis-hadis yang dan menyebutkan rawinya. Namun di dalam kitab tersebut banyak sekali hadis-hadis maudhu. Misalnya hadis melihat Allah dengan mata telanjang di malam Mi'raj dan semisalnya. Ada beberapa perkara dari sebagian salaf yang diriwayatkan oleh sebagian orang secara marfu, seperti hadis duduknya Rasulullah SAW di atas arsy. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sebagian orang dari banyak jalan yang marfu, namun semuanya maudhu. Hadis yang valid hanya dari Mujahid dan selain beliau dari kalangan salaf, dan mereka serta para imam meriwayatkannya, tidak mengingkarinya dan sepakat menerimanya. Lihat kata-kata ini mirip dengan yang diucapkan Imam Ahmad terkait riwayat semacam ini. Kadang-kadang dikatakan bahwa hal semacam ini bersifat tauqifi, namun perlu dibedakan antara apa yang valid dengan lafaz-lafaz dari Rasulullah dengan yang valid dari perkataan orang lain dalam masalah penerimaan dan penolakan. Lihat Dar'ut Ta'arud Aql wan Naql juz 3 halaman 19. Namun demikian beliau memberikan rambu-rambu dalam hal ini dengan mengatakan,
Semua asar yang datang tentang Nabi dengan lafaz qu'ud dan julus yang terkait dengan Allah Ta'ala, seperti hadis Ja'far bin Abi Thalib dan hadis Umar, lebih utama untuk dikatakan tidak menyerupai sifat jisim hamba. Dari riwayat-riwayat yang telah saya sebutkan, baik dari yang menyetujui maupun tidak, adalah jelas bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengada-ngada, apalagi terjerumus ke dalam bid'ah tajsim. Beliau hanya mengikuti pendahulunya dari kalangan salaf seperti At-Tabari, Al-Marwazi, Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, Abu Dawud As-Sijistani, pemilik Sunan Abu Dawud, Al-Khallal, Ibrahim bin Harbi, Muhammad bin Mus'ab, dan bahkan dikatakan hal itu juga menjadi pendapat Imam Syafi'i seperti yang dituturkan oleh Az-Zahabi dalam biografi Muhammad bin Mus'ab, dan banyak lagi. Al-Ajurri juga membuat bab khusus tentang hal ini dalam kitab beliau Asy-Syari'ah. Jika kita mau jujur, kenapa kita tidak bersikap seperti At-Tabari yang mentolerir pemahaman sebagian orang tentang makna maqam mahmuda, yang berarti Allah mendudukkan Muhammad di atas arasnya. Atau kalau mau bersikeras mengkafirkan Ibnu Taimiyah, lakukan itu juga pada ulama-ulama yang membela Mujahid. Nauzubillah min zalik. Perlu saya tekankan bahwa di sini saya tidak mentarjih pendapat manapun terkait tafsir ayat tersebut. Tulisan ini hanya untuk membela Ibnu Taimiyah dari tuduhan orang yang menuduh Ibnu Taimiyah mujassimah, karena mengabarkan riwayat-riwayat yang telah saya sebutkan. Masalah lain muncul terkait riwayat-riwayat didudukkannya Nabi di atas arasy, yaitu apakah istiwa juga bermakna duduk? Ibnu Utsaimin pernah mendapat pertanyaan tentang hal ini. Dalam sebuah acara pertemuan terbuka, Al-Allama Ibnu Utsaimin pernah ditanya, Fadilatus Syekh Utsman Ad-Darimi ketika membantah Bishr Al-Muraisy mengatakan bahwa salah satu makna istiwa adalah duduk. Bagaimana pendapatmu? Jawab, istiwa di atas sesuatu dalam bahasa Arabnya bermakna menetap dan duduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, litastawu ala zuhuri, supaya kamu duduk di atas punggungnya. Az-Zukhruf ayat 13. Manusia di atas punggung hewan tunggangan duduk atau berdiri? Dia duduk. Tetapi apakah boleh kita menetapkan makna tersebut pada istiwa Allah di atas arasy? Inilah objek penelitiannya. Namun demikian kita katakan bahwa kaif atau bagaimana istiwanya Allah itu adalah majhul. Termasuk dalam konsep majhul tersebut adalah kita tidak tahu apakah dia duduk atau bukan duduk. Tapi kita katakan makna istiwa adalah tinggi. Inilah yang tidak diragukan. Liqa bab al-mabtuh, pertanyaan nomor 450. Mungkin wacana atau tersebarnya istiwa dengan makna julus atau qu'ud terkait dengan riwayat dari Kharijah bin Mus'ab yang mengatakan, Imam Abdullah meriwayatkan dari Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi dari bapaknya, dia berkata, aku mendengar Kharijah berkata, Jahmiyah itu kafir. Sampaikan oleh kalian bahwa istri-istri mereka telah tertalak dan mereka tidak halal bagi suami mereka. Jangan dijenguk ketika sakit. Dan janganlah jenazah mereka disaksikan, yakni dianggap baik. Kemudian beliau membacakan ila qauluhu azza wa jalla ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Bukankah istiwa itu dengan duduk?
perlu diketahui bahwa Ibnu Taimiyah, begitu juga muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hanya menyebutkan kata duduk terkait tafsir dari Mujahid tentang surat Al-Isra ayat 79, bukan memaknakan istiwa dengan duduk. Yang paling mungkin duduk adalah sifat fi'liyah Allah tersendiri, bukan sekedar makna dari istiwa. Jalan yang saya tempuh adalah seperti Syekh Utsaimin yang cenderung tawakuf dalam masalah istiwa bermakna duduk. Yang jelas penetapan makna-makna istiwa adalah tatabbu dan istiqra', bukan hal yang qat'i. Jika hal itu benar, maka Al-Imam Utsman Ad-Darimi lebih alim dari kita. Lagi pula tujuan utama tulisan ini dibuat adalah untuk memberikan informasi tentang kelirunya orang-orang itu mencela Ibnu Taimiyah untuk hal yang secara jelas dan meyakinkan terdapat dalam riwayat-riwayat para ulama-ulama terdahulu. Semoga bermanfaat. Saudaramu Dob